Oke, karena kan pasti kan yes kata sampean tadi kan berarti dengan berbagai macam latar belakang wali santri, ada yang dulunya pernah mondok, ada yang bahkan tidak tahu apapun tentang pondok pesantren, dan semua kan sampean hadapi juga. Iya. Jadi sampean tetap berhubungan kontak WA ya. Iya. Kontak WA juga, saling komunikasi. Mm-mm. Kemudian terjadi juga di permasalahan dekat-dekat ini juga kan. Pastinya kan ada wali santri yang mungkin tanya-tanya tentang problem fikih atau meminta solusi di rumah. Oh, iya, Itu iya. bagaimana? Kalau ketika ada permasalahan seperti itu. Kalau ada permasalahan seperti itu pasti kita bantu. Ya, dalam artian entah itu menyangkut pada pribadinya anak didik atau anak wali santri tersebut atau pada pribadinya wali santri itu sendiri, itu pasti kita bantu sebisa kita. Entah dalam menanyakan hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama atau yang ada di masyarakat yang lain-lain, itu pasti kita bantu. Iya, salah satunya kan yang marak sekarang ya. Iya. Karena yang sekarang kan ada tentang permasalahan tentang toa masjid yang harus di bawah 100 pokok iyalah, Iya. pokok di 100. gak sampai kenceng-kenceng. Iya. Dimana Anda kalau menambah misal ada wali santri tanya, berarti niki gimana Ustaz hukum? Oh iya. Ini memang agak Sensitif. agak sensitif dalam artian ini Sensitif sudah pemerintah apa kita? Wah. satu ya ke pemerintah, terus kita juga sebagai background pondok pesantren yang besar kan tidak bisa langsung menghukumi atau mendalili. Iya sih. Tapi memang permasalahan ini sebenarnya tidak sampai dipropagandakan. Karena sekarang kan media pun sudah saling punya kepentingan. Tapi memang ketika saya lihat video sekilas dari Menteri Agama, Iya, Menteri Agama kan itu. yang setelah memberikan larangan untuk bukan larangan sih, memberikan peraturan dan arahan Himbauan, terkait iya. batasan penggunaan mic gitu atau suara adzan. Setelah itu memberikan analogi dari gonggongan seekor anjing. Ini memang ketika kita perhatikan sekilas memang agak saru dan agak tidak etis. Tapi ketika kita bahas dari segi bahasa atau yang lain-lain, mungkin ada maksud yang tidak semestinya. Karena bagaimanapun sesuai kaidah, isi pembicaraan itu tergantung niat dari natik atau orang yang berbicara. Jadi tidak bisa kita ini spontan untuk menghakimi bahwasanya ini sedang menista agama. Mungkin perkara ini butuh didudukan kepada orang-orang yang bersangkutan, juga kepada instansi yang berwenang, dan tidak perlu ada perpecahan dan pertumpahan darah terkait adzan. Karena ada tuh di guyonannya NU garis online. Iya. NU garis lucu. NU garis lucu, garis online. NU garis online. Garis online. Nggak. Jadi ada kasus ada yang men-tweet bahwasanya ada di satu daerah wong sing adzan iki dicekel. Terus dicekel itu apa? Lali aku. Dicekel. apa sih? Yo, berarti kasih tahu gimana ceritanya? Berarti kan seperti itu. Iya. Soalnya kan wali santri pun kan cuman pasti lihat story kan. Ada menyimpan satu. Saya termasuk yang jarang lihat. Jarang menyimak story. Iya, wali jarang santri. menyimak story. Tidak hanya wali santri tapi setiap kontak di WhatsApp. Ini di WhatsApp saya itu ada sekitar 700 lebih kontaknya. 700 lebih kontak. Iya, 700 lebih kontak. Jadi setiap saya posting itu kadang yang lihat sampai 200 lebih. Seleb WA. All shop. All shop. Iya. Ya ini mungkin pinjol. Tapi dari 700 kontak ini jarang sekali story-story yang saya perhatikan. Karena memang tidak ada yang istimewa.
kecuali kayak apa seperti story dari Romo Kiai, iya. Romo Kiai Fathul, terus Kiai Kiai Zainuddin dari para pengasuh itu saya lihat karena storynya berisi dakwah dan nasihat-nasihat dan saya suka. Mungkin kita akan masuk ke forum yang lebih ekstrim. Kita akan tantang Ustadz Badri, berani nggak nyepil Assalamualaikum WA dengan wali santri sampean? Berani atau tidak Anda? Gimik ya. Aduh. Terlalu dibuat-buat. Aduh. Ini harus ya. Harus. Ini harus ini. Iya kan ini Waduh, dunia ini. baru dan kita ya mungkin kan ada momen lucu iya. atau gimana. Kayak Salah satu chat dengan wali santri. Salah satu chat dari wali santri. Ini ada yang terakhir ya dari chat wali santri karena di kamar itu ada 57 anak. 57 anak. Iya. Jadi setidaknya ada hampir 114 kontak wali santri. Entah itu dari Baik ortu ayah maupun ortu ayah ibunya, atau bahkan ibu. dua-duanya. Atau bahkan dua-duanya atau bahkan ada yang nge-save nomor mbaknya, juga nomor kakaknya, bahkan ada yang nomor bisa aja Ustadz Badri. Pak D-nya dan lain-lain. Itu bukan saya yang nge-save itu sendiri. Ya mungkin bisa dibacakan Anda. Ya ini dari tantangan. ini jadi kronologinya salah satu wali santri nih memang kan kita ini habis rihlah ziarah ya. wali 8 dan apa namanya Jogja 4 hari Malang Yogyakarta 4 hari. Terus ada wali santri yang menanyakan putranya apakah sudah sampai atau belum. Ya itu. Mungkin masa gak ada momen-momen tersendiri atau mungkin bahkan yang Anda kenang. Ada. Jadi wali tersebut minta untuk foto bersama dengan saya. Anaknya foto bersama dengan saya di satu tempat gitu. Di satu tempat yang ikonik di satu kota itu yang kita ketika lalui. ziarah kemarin Kan. Dan ini fotonya. Itu tadi. Jadi memang karena ya salah satu dunia baru ini yang saya bicarakan tadi kan ketika menjadi santri senior atau kepala kamar Baganas Asatidz kan berhubungan dengan komunikasi juga sama wali santri seperti itu. Setelah kita sudah berbagai pengalaman, cerita, sharing bahkan tentang bagaimana sih asatidz atau kepala kamar itu di mata santri, kemudian berbagai macam spiritual, kemudian kita juga sharing tentang masalah wali santri juga. Satu mungkin ini akan menjadi closing untuk pertemuan podcast atau jagongan santri kali ini. Harapan Anda ini selaku kepala kamar yang jelas selaku ustadz kepada para santri di generasi sekarang ini, di era milenial, era sosmed berbagai macam, TikTok, Instagram, kan pasti santri juga bersinggungan ketika pulang. Apa harapan kita untuk para santri? Harapan dan pesan-pesan. Sebenarnya ini mungkin yang seringkali didoktrinkan juga disampaikan oleh ustadz-ustadz saya terdahulu, para guru-guru saya terdahulu bahwasanya semua yang kita lakukan di pondok pesantren ini tidak menutup kemungkinan akan jadi apa kita di rumah kelak. Jadi saya dan para santri ini sebenarnya pada hakikatnya sama-sama sedang mondok kepada pengasuh ya, pada Kiai Fathul dan kepada Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar. Jadi bukan berarti saya yang sekarang di posisi sebagai asatidz atau kepala kamar ini kelak di rumah akan mempunyai kehidupan yang enak dan sudah pasti mapan, ini belum tentu. Juga belum tentu kepada para santri yang mungkin sekarang sedang mengaji atau berada di bawah di bawah arahan saya ini tidak menutup kemungkinan atau belum tentu juga mereka akan ada di bawah saya terus. Jadi kita ini saling mengharap ridho dari kiai, sama-sama saling mengharap ridho dari kiai, sehingga harapan terbesar saya kepada para santri, jadi saya sekarang memposisikan diri saya sebagai santri juga,
harapan terbesar saya adalah untuk menjadi seorang santri yang benar-benar diakui oleh Romo Amin, Kiai amin, amin, Haji amin. Muhammad Badruddin Anwar. Karena ada satu dawuh yang sering sekali disampaikan oleh para alumni dan sudah masyhur sekali di kalangan para santri. Dawuh tersebut adalah ketika beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar ditanya oleh salah seorang terkait berapa jumlah santri panjenengan gitu. Lalu beliau hanya menjawab, santriku mek titik, tapi sing turun dek pondok akeh. Nah, ini kan sebenarnya menjadi satu tolak ukur bagi kita. Apakah kita sudah dianggap oleh beliau menjadi santrinya atau kita hanya sebatas orang yang numpang tidur saja. Jadi harapan saya sebagai seorang santri di sini adalah mari kita sama-sama belajar dan meraih keridhaan guru dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan mungkin bagi yang belum tahu ya, meskipun Ustadz Badri di sini juga menjadi salah satu kepala kamar atau santri senior, beliau juga pernah ikut dalam kompetisi Duta Santri Nasional tahun berapa? 2021 kemarin kan? Iya, 2021 kemarin gitu. Gimana Ustadz? Menjadi salah satu finalis ya? Finalis kan saat itu? Bukan, belum sampai finalis. Jadi ceritanya itu sebenarnya saya nggak tahu kalau di sekarang ini ada kayak duta santri itu sebenarnya saya nggak tahu. Cuma di grup saya ikut satu grup dan di situ dikirim link ada lomba atau kompetensi duta santri skala nasional. Dan sebenarnya saya nggak tertarik sama sekali dan nggak tahu ini itu apa gitu, maksudnya cuma kok diarahkan oleh satu orang coba. Akhirnya saya coba pelajari apa saja persyaratannya dan lain-lain, lalu saya ikuti. Salah satu persyaratannya saya ingat itu harus memilih satu bidang yang ingin diperdalami di dalam duta santri itu, karena saya suka terhadap banyak sekali bidangnya. Ada diaspora, terus ada olahraga dan pemuda dan olahraga, terus ada pendidikan Islam dan lain-lain. Tapi saya pilih satu bidang yang memang saya suka dan saya mendalami bidang tersebut, yakni sosial politik kemasyarakatan. Salah satu persyaratan mengikuti lomba tersebut adalah mengirim satu esai. Esai dengan tema sosial politik kemasyarakatan versi santri atau versi saya. Tapi kan termasuk dari berapa banyak delegasi dan kalau dilihat dari pemberitahuan panitia itu ada sekitar 2.400 lebih. 2.400 lebih dan sampean juga ya, saya termasuk di 2.400 lebih itu. Tapi karena saya memilih satu bidang ya, dan saya sudah lupa dengan kompetensi itu, karena setelah saya daftar terus setor esai dan setor persyaratan lainnya, saya sudah feeling waduh nggak bakal menang atau nggak bakal kepilih dan lain-lain. Karena ya jarak pembuatan esai sampai penutupan pendaftaran itu cuma hampir 4 hari. Jadi 4 hari saya buat esai, saya buat esai, terus saya revisi. Setelah itu, dan saya ingat penutupan pendaftaran itu kurang 2 jam atau kurang 1 jam. Iya. Itu saya baru daftar. Setelah itu saya sudah lupa, dengan artian wis kirane menang, nggak bakal menang. Tapi lihat di pemberitahuan saya masuk ke 20 besar. Saat itu 20 besar di bidang sosial politik kemasyarakatan. Itu tadi adalah profil singkat dari seorang Ustadz Badri. Tepuk tangan. Guru tak kok. Terus setelah 20 besar itu setelah 20 besar itu ada step selanjutnya. Kalau nggak salah step selanjutnya itu interview. Jadi wawancara terkait bidang yang kita pilih itu ada, kalau nggak salah ada 3 orang yang
mewawancari Interview. saya, interview saya. Dan background mereka itu rata-rata dari Universitas Gajah Mada, dari UGM. UGM. Karena basisnya Duta Santri yang saya ikuti itu ada di Jogja. Oh. Ya, jadi saya diinterview oleh beberapa dosen di UGM dan ya mengalir saja, dalam artian nggak ada persiapan yang serius. Setelah setelah interview, lihat hasil pengumuman, saya masuk ke 10 besar di bidang sosial politik politik dan kemasyarakatan. Masya Tapi setelah itu saya kalah. 10 besar. 10 besar. 10 besar. Aduh. Closing nggak? Closing nggak? Closing guys. Yo kok nanti jangan lupa menanjir. Closing terus. Wes yo kau usah Ukraina ya. Ya, itu tadi adalah dari Ya itu tadi adalah podcast kita. Oh iya. Ya itu tadi adalah podcast kita dengan Ustadz Badri. Silakan tepuk tangan. Jadi salah satu podcast ya mungkin berat sih, maksudnya bukan berat, bahkan saya juga setelah menyadari beberapa hal saya juga introspeksi diri. Terima kasih sekali wejangannya Ustadz Badri. Ya sama-sama Ustadz Rafif. Ya, jadi dengan adanya fatwa atau dawuh yang sudah dilontarkan dari Ustadz Badri tadi menandakan menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini. Jadi saya selaku Ini host Santri Wisata ini. Santri Wisata. Saya selaku host izin undur diri. Sebenarnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Badri. Jangan lupa untuk tonton Sama-sama. video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Mas.